Mas Widi, doa dulu. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus. Bapa kami yang ada di surga, Bapa terima kasih Tuhan telah membimbing kami untuk sampai di tempat ini dengan dalam selamat. Ya Bapa, bimbing kami dalam mempelajari tentang isi dalam kitab-Mu ya Bapa, kiranya beri kami pencerahan supaya apa yang diajarkan Romo dapat kami terima dengan baik dan dapat kami terapkan ke kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, doa kami yang kurang sempurna kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang selalu selamanya. Iya, selamat malam. Kita kembali kepada katekisasi kita. Kita sudah belajar tentang muktamar sampai keempat. Yang menekankan pada itu adalah mengenai Christotokos dan Theotokos, ya. Sebenarnya tidak ada yang salah dua-duanya. Christotokos dikatakan bahwa yang dilahirkan oleh Maria adalah manusia, ya kan? Tetapi di dalam kitab atau buku Margarita mengatakan bahwa ya memang yang dilahirkan manusia, tapi manusia itu adalah jelmaan daripada Sang Sabda. Demikian juga polemik yang diungkapkan oleh patriark yang ada di Alexandria namanya Kiril, mengatakan Theotokos yang dilahirkan adalah Allah. Theos itu menunjuk pada Allah, tokos itu yang melahirkan. Ya. Apakah mungkin Allah dilahirkan oleh seorang manusia? Kan nggak mungkin, ya kan? Jadi perlu adanya penjelasan di situ. Kalau Allah dilahirkan oleh manusia, Theotokos, berarti kan di situ ada firman dan roh kan. Berarti mungkinkah Maria melahirkan Tritunggal? Kan enggak juga. Jadi ini adalah merupakan suatu persepsi yang perlu dijelaskan satu sama lain. Setelah dijelaskan ya memang tidak ada masalah, hanya penekanan dan ungkapannya itu. Tapi bagaimanapun juga Nestorius telah dikutuk di dalam konsili yang ada di Efesus pada tahun 481, ya. Saya kalau sudah dikutuk itu kan walaupun benar tetap disalahkan kan, itu harus dicabut kutuknya. Tetapi dalam sisi akademisi kan kita juga akan tahu, harus dijelaskan seperti itu. Nah sekarang kita sedang berbicara tentang muktamar kelima yang diadakan pada tahun 553 Masehi. Sidang ini diadakan di kota Kaisar Justinus, dikatakan di kota Konstantinopel atau Konstantinopel oleh Justinus. Dalam sidang ini Kaisar Justinianus berusaha untuk mengembalikan kaum monofisis ke dalam gereja perdana atau dikatakan gereja ortodok. Caranya gimana? Caranya adalah dengan mengutuki tulisan-tulisan Theodorat dari Siprus, Ibas dari Edessa, dan Theodorus dari Mopsuestia. Yang mana tulisan-tulisan tersebut dikenal dengan sebutan 3 naskah. Namun, usaha Justinianus gagal. Ya, mengapa? Karena kaum monofisis tak mau kembali dan menuduh bahwa iman Kalkedonia itu mengikuti paham Nestorian. Dikatakan mengikuti paham Nestorian, artinya dia mengatakan bahwa keilahian daripada Kristus itu didapat pada waktu dia dibaptis. Sehingga di dalam diri Kristus yang manusia itu mempunyai dua pribadi. Pribadi apa? Pribadi Allah dan pribadi manusia. Ya. Padahal kita tidak pernah mengatakan demikian. Di dalam diri Kristus ada satu hipostasis. Hipostasis Sang Firman, di mana dua keberadaan ilahi dan manusia menyatu dalam satu hipostasis tadi. Ya, nah sekarang masalahnya pada waktu Sang Sabda menjadi manusia. Ada yang mengatakan bahwa mempunyai dua roh.
satu roh manusia, ya, satu roh Allah. Nah, ini menunjuk pada ketidakmengertian. Saya tanya sekarang, seandainya Sang Putra tanpa Roh Kudus bisa hidup nggak? Bisa hidup, Pak? Tidak. Sang Putra tanpa Roh Kudus tidak bisa hidup. Kok nggak bisa? Roh. Karena yang hidup itu dihembuskan oleh Oh, enggak. Jadi dia sama-sama mempunyai hipostasis. Sang Roh mempunyai kehidupan sendiri, Sang Firman mempunyai kehidupan sendiri. Ngerti? Jadi tanpa Roh Kudus, Sang Firman itu hidup. Oke? Tanpa Roh Kudus, Sang Firman itu hidup. Hidupnya dari mana? Dari Allah. Coba dilihat di dalam 1 Korintus 2, ya, ayat 11. Ya, 1 Korintus 11 ayat 11. Coba dilihat di situ. Baca. Belum. 1 Korintus 11 ayat 1 Korintus 1 ayat 1 Korintus 2 ayat 11. Apa dibaca situ? Korintus 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Berarti Roh Kudus ada di mana? Ada di dalam Bapa. Kata mengetahui berarti dia mempunyai kehidupan sendiri, kan? Ya kan? Dia mempunyai hipostasis sendiri. Benar gak? Ya kan? Coba kita lihat di dalam, ya, kita lihat di dalam Yohanes 8:42. Yohanes 8 ayat 42. Dikatakan, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari siapa? Dari Bapa. Sebelum keluar ada di mana? Ada di dalam Bapa. Sebab aku keluar dan datang, berarti dia punya hidup gak? Punya kehidupan sendiri. Iya gak? Dia punya kehidupan sendiri. Jadi roh dan firman itu mempunyai hidup sendiri. Jadi ketika dia menjelma menjadi manusia, mempunyai dua keberadaan itu tanpa ada roh dari rohnya sendiri. Ya kan? Dia mempunyai kehidupan sendiri. Makanya mempunyai dua keberadaan menyatu dalam satu hipostasis. Hipostasisnya apa? Sang Firman. Nah, tetapi sebagai manusia dia mempunyai roh manusia. Sebagai firman, ya, dia mempunyai kehidupan sendiri. Ngerti? Ya, sebagai manusia dia mempunyai roh manusia, tetapi sebagai firman ia mempunyai kehidupan sendiri. Demikian juga roh. Kehidupannya dari mana? Dari Sang Bapa, karena dia ada di dalam diri Sang Bapa. Nah, dengan demikian jelas bahwa pandangan Arius yang mengatakan bahwa di dalam diri Sang Sabda itu dua hipostasis, itu salah.
itu tidak benar, apalagi dikatakan bahwa keilahiannya itu didapat ketika dia dibaptis. Salah. Makanya dikatakan di dalam Kolose 1 ayat yang ke-19. Coba dilihat. Kolose 1, 19. Apa? Ya. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam dia. Di dalam dia sebagai apa? Sebagai manusia. Ya. Karena itulah pada waktu dia menjadi manusia, apakah keilahiannya terpisah dari Allah, dari Bang Firman sebagai manusia? Tidak. Ya kan? Nah, di dalam Kolose 2:9 juga dikatakan demikian. Sebab di dalam dialah berdiam seluruh jasmania, seluruh kepenuhan kealahan. Ya kan? Jadi kalau demikian jelas apa yang dikatakan oleh Nestorius yang mengatakan bahwa ini bukan Nestorius dalam artian ini adalah paham Nestorianisme, bahwa dia itu mendapat keilahian pada waktu dibaptis. Jelas salah. Ya, jelas salah. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 1:14, sak egen itu sang sabda telah menjadi daging. Daging di sini apa? Kepenuhan, totalitas daging kemanusiaan masa lampau, sekarang, dan yang akan datang. Nah, di dalam Yohanes 10 ayat 30 juga jelas di sana. Coba kita lihat. Aku dan Bapa adalah satu. Pada waktu dia mengatakan seperti itu, ya, pada waktu dia mengatakan, dia sudah menjadi manusia belum? Sudah. Berarti pada waktu dia menjadi manusia, dia tidak pernah berhenti sebagai firman Allah yang tinggal di dalam Allah. Gitu loh. Dengan demikian jelas bahwa pandangan yang mengatakan bahwa di dalam diri sang sabda itu ada dua pribadi itu tidak benar dan ditolak oleh gereja. Kalau kita katakan, ya, tentu saja ini adalah salah paham. Karena dengan mengutuk tiga naskah yang cenderung mengikuti paham Nestorian, justru itu membuktikan kaum monofisit bahwa iman Kalkedona tidaklah sepaham dengan ajaran Nestorius, ajaran Nestorian atau paham Nestorian. Dan bahkan ajaran Arab penulis Kristen terkenal Origen juga dikutuk karena ajarannya sangat tidak ortodoks. Misalnya, mereka mengajarkan bahwa Kristus adalah satu-satunya roh. Katakan, mereka mengajarkan bahwa Kristus adalah satu-satunya roh yang diciptakan Allah, yang tidak menjadi benda jasmani karena dosa. Nah, ini saya rasa salah. Ya. Nah, kalau kita melihat di dalam Yohanes 1, ya, ayat 1-2 dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Berarti kalau dikatakan bahwa dia adalah satu-satunya roh yang diciptakan oleh, yang tidak menjadi benda jasmani karena dosa, itu benar nggak? Salah. Karena apa? Karena dia memang telah menjelma menjadi manusia. Makanya kalau dikatakan dia tidak pernah menjadi benda jasmani atau menjadi manusia, itu tidak benar. Jadi kalau demikian sejak dulu
gereja itu berhadapan dengan kaum bidat. Paham Nestorian ini. Dan sekarang ini banyak bermunculan. Ya kan? Banyak bermunculan. Bahkan orang ortodoks sendiri kadang juga tidak bisa menjelaskan tentang ini. Ya, tentang ini. Karena apa? Karena dia berpandangan bahwa Roh Kudus itu yang memberi hidup. Jadi seandainya kalau tidak ada Roh Kudus, apakah firman tidak hidup? Apakah Sang Bapa tidak hidup? Ya tidak, karena dia mempunyai kehidupan sendiri-sendiri. Dan kehidupan anak dan roh itu dari siapa? Dari Bapa, karena tinggal di dalam Bapa. Oke? Tinggal di dalam Bapa. Nah, kita lihat di dalam 1 Kolose 1 ayat 15 sampai 16. Ya. Kolose 1 ayat 15-16, coba dibaca. Coba. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ya, kita lihat di sana jelas kan, ya, jelas sekali bahwa Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kita kupas dari satu. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Berarti kalau demikian, Dia adalah merupakan cermin, ya kan? Cermin, atau dapat dikatakan tempat Allah menyatakan diri, atau dapat dikatakan tempat Allah bertajalli melalui anak, Bapa yang tidak diketahui, Bapa yang tidak dapat dilihat, Bapa yang tidak dapat dipahami, itu dipahami. Nah itulah jelas di dalam Yohanes 1:18 katakan anak yang ada di pangkuan Bapa itulah yang menyatakan siapa? Bapa yang tidak dapat dilihat. Ya kan? Dengan dinyatakannya itulah kita mengerti Bapa. Kita mengerti Allah. Coba kita lihat di dalam Yohanes ya, Yohanes 14 ya. Yohanes 14 ayat yang ke-9 kalau tidak salah ya. Apa? Yohanes 14. Yohanes 14 ayat ke-9. Kata Yesus kepadanya, ia telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Barang siapa yang melihat aku, ia telah melihat Bapa. Berarti betul kan? Kalau yang menyatakan Bapa itu adalah anak. Makanya dikatakan bahwa anak itu sebagai tempat Allah bertajalli atau menyatakan diri. Sebatas itu yang dinyatakan anak, maka sebatas itu pula manusia mengerti Allah. Tapi the rest of them, manusia itu tidak dapat mengerti Allah. Ya kan? Karena itu adalah rahasia Allah dalam dirinya sendiri. Nah, bagaimana manusia itu mengerti Allah? Melalui apa? Melalui energi. Ya, melalui energi. Suatu misal kita kontemplatif ya. Merenung. Ya. Melaras di dalam hidup. Kita melihat kok ada hujan, semua diberi hujan. Akhirnya kita mengatakan Allah itu maha memperhatikan. Ya kan? Ketika kita dalam keadaan sengsara, langsung ada pertolongan. Allah itu maha mengetahui dan lain sebagainya. Apa yang menjadikan itu?
kita mengerti. Ya, adalah energi yang menyentuh dalam kalbu kita sehingga kita bisa menyatakan Allah Maha Baik, Allah Maha Kasih, Allah Maha memperhatikan dan lain sebagainya. Tapi tetap Allah tidak bisa diketahui. Ya kan? Allah tidak dapat diketahui dalam artian esensinya. Jadi untuk menjelaskan tentang esensi Allah, ungkapan-ungkapan itu dicuatkan. Allah Maha Baik, Allah Maha Kasih, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Mengetahui dan lain sebagainya itu berdasarkan kontemplatif dan energi Allah diam dan menggerakkan orang untuk mengatakan seperti itu. Tapi tetap Allah dalam esensinya tidak dapat diketahui. Jadi ajaran-ajaran Nestorius itu dikutuk. Karena mengatakan bahwa mereka mengajarkan bahwa Kristus adalah satu-satunya roh yang diciptakan Allah yang tidak menjadi benda jasmani. Padahal faktanya dia menjadi benda jasmani, yaitu menjadi manusia. Ya, dikatakan demikian. Terus juga dikatakan dalam Kolose 1, 15 dan 16 tadi, ya, bahwa dia adalah yang sulung dari antara yang diciptakan. Berarti kalau demikian dia manusia enggak? Dia manusia. Berarti dia menjadi daging enggak? Menjadi daging. Kalau menjadi daging berarti dia jasmani enggak? Jasmani. Berarti paham ini salah. Dan roh manusia itu ada dari kekal sebelum jadi manusia. Coba kita lihat di dalam Kejadian 1:16. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Diciptakanlah mereka laki-laki dan perempuan, diciptakanlah mereka menurut gambarnya. Berarti kalau demikian, kalau dikatakan bahwa roh manusia itu ada dari kekal sebelum jadi manusia, benar nggak? Ya salah, makanya ajaran origin ditolak. Manusia itu ada awal tapi tidak ada akhir. Ada awal karena dia diciptakan. Tidak ada akhir karena pada waktu manusia itu mati, rohnya masih hidup. Ya, ingat. Manusia itu ada awal tapi tidak ada akhir. Karena karena dia diciptakan, tidak ada akhir karena pada waktu roh meninggalkan tubuh, roh itu masih hidup. Nah, jadi pandangan-pandangan sebenarnya yang menekankan bahwa kaum Kalkudinia itu tidak sepaham dengan Nestorian. Ya, paham Nestorian dan paham Origins. Oke? Ada yang tanya di sini? Mas Widi, ada tanya? Belum. Sekarang kita masuk pada muktamar ke-6, yaitu tahun 680 dan 681 Masehi. Pribadi-pribadi yang penting dalam sidang ini adalah Bapak Gereja Maximus Sang Pengaku Iman dan Bapak Gereja Martin Patriark dari Gereja Roma saat itu. Sidang ini diadakan di Konstantinopolis. Tujuan sidang ini adalah untuk melawan ajaran monoteisme. Apa itu? Mono itu artinya apa? Satu. Telema itu adalah kehendak. Ya, di mana di sana diajarkan bahwa Kristus itu hanya mempunyai satu kehendak saja, yaitu kehendak ilahi. Ya, katakan Kristus itu hanya mempunyai satu kehendak saja, yaitu kehendak ilahi. Dan para bapak gereja melihat ajaran ini sebagai ajaran monofisitisme tersembunyi, atau ajaran monofisit tersembunyi. Ya, Kristus itu tidak punya satu kehendak ilahi, tapi juga mempunyai kehendak manusia. Coba dilihat Yohanes 6 ayat 38. Yohanes 6 ayat 38.
Nah, 38. Sebab aku telah turun dari surga. Ya. Sebab aku telah turun dari surga. Aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku. Ya, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Apa? Dia punya kehendak manusia enggak? Punya. Punya kehendak ilahi ya? Ya punya. Ya kan? Makanya ketika dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu, itu bicara tentang apa? Tentang keilahiannya, duduk sebagai firman. Nah, kalau dia itu kepenuhan Allah ada di dalam kemanusiaannya, berarti juga dia mempunyai kehendak ilahi dan kehendak manusiawi. Makanya ajaran monoteisme itu ditolak, dan itu bukan ajaran gereja, dan Alkitab pun tidak pernah menerimanya. Ya, kita lihat di dalam Matius 26 ayat 39. Matius 36 ayat 39. 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripada aku. Kehendak mana yang menginginkan? Manusianya kan? Jikalau engkau berkenan, biarlah cawan ini lalu daripada aku. Ke manusianya. Ya kan? Berarti kalau demikian, di dalam diri Kristus itu mempunyai dua kehendak, kehendak manusia dan kehendak ilahi. Ya kan? Yang tadi di dalam Yohanes 6 ayat 38 menunjuk pada kehendak ilahi, yang Matius ini adalah menunjuk pada kehendak manusia. Karena memang Sang Sabda telah menjadi manusia. Berarti kalau demikian ajaran monofisik tersembunyi benar nggak? Ya tidak. Ya tidak. Makanya ketika kita belajar Alkitab, kita harus mengerti ketika ini bicara tentang kemanusiaan atau keilahiannya, itu harus pas dan tepat supaya kita tidak disalahartikan oleh orang-orang yang tidak paham tentang Kristus. Oke? Ada yang tanya kan? Sebelum kami lanjutkan pada konsili ke-7. Romo, saya mau tanya. Ya. Itu kan tulisan semua di Alkitab itu benar tak? Benar. Yang tertulis di Alkitab maksudnya mau Alkitab itu Protestan atau Katolik, Ortodoks itu sama semua. Semua sama, hanya pemahamannya Yang beda. Ya, karena itulah banyak di dalam Alkitab terjemahannya itu tidak benar. Supaya suatu misal kata tradisi, hendaknya engkau memegang tradisi baik secara lisan maupun tidak. Dikatakan tradisi sana harusnya paradoksis, diterjemahkan tidak sekalian pengajaran. Nah, ini kan nggak salah kan? Nah, jadi tetap kita harus kembali kepada teks aslinya. Makanya seorang teolog itu harus mengerti bahasa Yunani juga, bisa mengerti bahasa Yahudi, bahasa Ibrani juga, atau bahasa-bahasa yang lain, supaya tidak dibohongi oleh penterjemah yang menggunakan ideologi dimasukkan di Alkitab. Pertama itu ya. Yang kedua, Alkitab itu dikatakan sebagai covering, the covering of holy tradition, artinya sampul dari tradisi lisan. Nah, karena itu untuk melihat Alkitab dan mengerti Alkitab secara benar, Bu Widi, itu harus dibanding dengan tradisi lisan.
Nah, tradisi lesan itu apa? Itu adalah merupakan kehidupan gereja secara integral. Menggunakan T besar, bukan T kecil. Kalau T kecil ada kebiasaan manusia yang sering berubah. Kalau T besar itu adalah kehidupan gereja secara integral. Ya, ajarannya, ya kan? Ya, dogmanya, ya penyembahannya, ya etosnya, itu adalah tradisi T besar. Nah, jadi kalau untuk mengerti Alkitab hanya pada Alkitab saja, maka yang ada adalah opini-opini, di mana opini-opini satu sama lain berbeda, sehingga munculnya apa yang dinamakan dengan denominasi atau sekte-sekte atau aliran-aliran. Lah, gereja ortodoks tidak pernah mengenal aliran, ngerti? Iya. Jadi memang benar Alkitab itu semua menggunakan itu, Protestan dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana mengerti Alkitab secara jelas? Tidak hanya pada Alkitab saja, tetapi harus dibanding dengan tradisi lesan. Mengapa? Karena Alkitab atau apa yang ditulis dalam Alkitab itu keluar dari dalam tradisi lesan. Ya, sehingga dengan demikian kita akan mengerti Alkitab secara tandas. Ada lagi? Tentang firman tadi, firman yang menjadi manusia itu, Ya. saya tertegunnya karena selama ini ketika kemudian itu firman itu sudah turun, berarti tidak sepenuhnya ada di dunia gitu loh. Nah, itu yang juga tidak dijelaskan di lain tempat begitu. Jadi di dalam pandangan Protestan atau gereja-gereja di luar ortodoks mengatakan bahwa ketika sang firman itu menjadi manusia, dia sudah tidak menjadi firman-Nya Allah lagi. Ya, maksud saya seperti itu. Ya. Tapi bagaimana dengan di dalam Yohanes 10:30, coba dibaca. Apa dibaca? Yohanes 10:30. Banter. Baca. 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Pada waktu dia berbicara seperti itu, dia sudah menjadi manusia belum? Sudah. Berarti kalau demikian, pada waktu dia menjadi manusia, dia tetap firman-Nya Allah yang tinggal di dalam Allah. Berarti tidak bisa dilihat secara kronologis. Artinya begini, Om. Sebelumnya ada di surga bersama Sang Bapa. Terus kemudian kok bisa disebut ketong? Dilahirkan, kemudian menjadi manusia, terus kemudian naik lagi ke surga. Tidak seperti itu ya. Omnipresent. Lah, kalau kita berbicara seperti itu kan Allah itu bisa diimajinasikan. Ya, karena keterbatasan Allah bisa ditangkap. Lah, kalau Allah bisa ditangkap, itu Allah bukan. Itu imajinasi. Lah, kalau sudah imajinasi, ya sudah nyalai kodrat. Allah itu beyond everything. Maka dikatakan metafisika. Meta itu adalah lebih tinggi, fisika itu adalah fisik, melebihi fisik. Jadi ketika kita berbicara tentang Allah, kita bicara tentang misteri. We never understand. Ya, sebatas itu diterangkan, sebatas itu pula kita mengerti. Sebatas itu dinyatakan, sebatas itu yang kita pahami. The rest of them we do not understand. That is the secret of God. Itu adalah rahasia Allah dan misteri. Oke? Jadi itu yang disebut omnipresent. Maha hadir. Nanti di sini pada saat bersama di sana. Omnipresent. Oke? Ada lagi? Mas Yudi?
Tanya semua supaya nggak nanti pulang nggak grundel. Kalau aku ya itu yang saya bilang kalau nanti tanya Romo masalah Alkitab itu, kata Mas kalau Alkitab itu emang kita baca tapi ya harus ada gurunya juga, kalau hanya baca aja ntar nggak ngerti gitu. Di dalam pemahaman Alkitab, Pemahamannya. Jana Suci Maximus sang pengaku iman mengatakan demikian, harus dilihat dari kacamata inkarnasi. Ya, harus dibaca dari kacamata inkarnasi. Artinya gini, apa yang kita baca ini ya, ini adalah sisi kemanusiaan, ya. Tapi dibalik behind what we read, ini adalah sisi divinity-nya atau keilahiannya. Sehingga dengan demikian Alkitab, membaca Alkitab itu bisa merubah perilaku, ya, bisa mengubah hati, bisa mengubah pikiran. Karena apa? Karena kita bertemu langsung dari yang ditulis, yaitu Yesus Kristus di dalam roh. Ngerti? Makanya ini harus paham. Nah, guru imam itu harus dapat menjelaskan. Makanya imam dalam gereja ortodoks harus learning man, harus belajar dan belajar, nggak ndoweh ae. Ngerti? Iya. Ya? Iya. Ngerti? Atau lagi Mas Widi? Tanyakan? Masih tersisa. Jadi ketika omnipresent tadi itu kemudian kadang suka terjebak dalam pemikiran itu Bapa sama dengan Kristus, artinya oneness kan. Mungkin nanti akan dibahas. Itu adalah Sablianisme. Sabi. Ya, Sablianisme Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu yaitu nanti. Ya kan? Yaitu Bapa itu adalah Tuhan, Anak itu adalah Yesus, Roh Kudus itu adalah Kristus. Jadi disatukan. Loh, Tuhan Yesus Kristus itu adalah jelmaan daripada pribadi kedua dari Tritunggal. Pertama itu. Yang kedua juga seperti halnya Sabliusia. Katakan pada waktu zaman perjanjian lama siapa? Zamannya Bapa. Ya, pada waktu perjanjian baru zamannya Anak. Sekarang zamannya Roh. Coba dilihat di dalam Yohanes 5:17. Ya, Yohanes 5:17. Ya. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ya, kalau demikian bagaimana? Bapakku bekerja sampai sekarang. Padahal di dalam Bapa itu adalah firman, ada roh. Berarti dari dulu sampai sekarang itu adalah zamannya Allah yang Esa, yang mana di dalam Allah yang Esa ada Bapa dan Roh. Atau dapat dikatakan zamannya Tritunggal Maha Kudus. Nah, Tritunggal Maha Kudus itu kan punya 3 hipostasis kan. Bapa punya hipostasis sendiri, Anak mempunyai hipostasisnya sendiri, dan Roh punya hipostasisnya sendiri. Hipostasis itu apa? Hipostasis itu pribadi, kesadaran akan aku. Oke? Testimoni terakhir. Ya. Jadi kalau belajar Tritunggal pun juga harus tracknya harus betul ya. Maksud saya begini, karena dari ini tadi kan, ketika ke kanan sedikit masuk ke Sabellian, ke kiri sedikit masuk ke oneness, nanti bergeser lagi bisa jadi subordinasi. Jadi sebenarnya kata kuncinya yang mungkin bisa terus sebenarnya dipakai kita gitu. mengerti bahwa kita tidak bicara mengenai subordinasi, artinya ada urutan-urutan, ya kan? Bapa yang pertama, ya kan? Anak yang kedua, Roh yang ketiga. Itu tidak besar. Ada kata-kata Bapa itu lebih besar daripada. Suatu misal di dalam
Yohanes 14. Coba kita lihat Yohanes 14. Ayat 28 kalau tidak salah. Coba 14. Ayat 28. Coba dilihat. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Itu berbicara apa? Berbicara kemanusiaan Yesus. Ya kan? Jadi bukan pada urutan kemanusiaan Yesus, Bapa lebih besar daripada aku. Karena apa? Dia sebagai manusia. Ya kan? Nah, sebagai Allah, dia itu sama karena esensinya adalah esensi ilahi. Nah, karena itulah anak itu dapat dikatakan Allah meskipun bukan Allah itu sendiri. Ya, roh itu dapat dikatakan sebagai Allah meskipun bukan Allah itu sendiri. Karena Allah siapa? Adalah Bapa. Nah, di dalam hubungan Tritunggal Maha Kudus itu saling diam-mendiam. Bapa tinggal dalam anak, roh tinggal di dalam anak. Anak tinggal di dalam Bapa, roh tinggal dalam Bapa. Bapa tinggal dalam roh, anak tinggal dalam roh. Itu hubungan diam-mendiami dari kekal sampai kekal. Itu sebabnya ketika kita menyembah Bapa, pada saat bersamaan kita menyembah anak dan roh. Ketika kita menyembah anak, pada saat bersamaan kita menyembah Bapa dan roh. Ketika kita menyembah roh, pada saat yang bersamaan kita menyembah anak dan Bapa. Karena ketiganya itu melekat satu, dari kekal sampai kekal tanpa pernah terpisahkan atau gonggang serambut pun tidak pernah. Oke? Jelas? Itu sebabnya mengapa kita tahu Sabellianisme, Apollinaris, ya kan? Terus apa lagi? Mengenai Nestorianisme, Monofisis, karena kita sudah menghadapi semuanya itu. Karena itu Tritunggal itu harus mapan dan kuat di dalam pemikiran kita. Oke? Nah, kalau sampai seorang imam tidak tahu ini, ya hati-hati kita disesatkan. Kalau kita disesatkan, landasannya gimana? Neraka enggak? Ya neraka landasannya keliru. Makanya Paulus mengatakan, jangan-jangan aku tidak sampai pada tujuan akhir, kan gitu kan? Artinya Paulus juga tidak pernah mengatakan bahwa saya tetap selamat kok. Saya juga tidak bisa mengatakan saya selamat atau tidak. Mungkin Anda lebih suci daripada Roma. Kan seperti itu kan? Kita together struggle to get what is salvation. Kan gitu kan? Kita berjuang sama-sama untuk mendapatkan apa itu keselamatan. Oke? Ada lagi? Hah? Diteruskan, tanya apa saja supaya nggak bingung. Baca dulu. Nah, baca dulu ya. Oke? Nah, kita sekarang menginjak pada muktamar yang ketujuh yang diadakan pada tahun 787 Masehi. Dalam muktamar ini atau dalam sidang ini menekankan adanya simbol-simbol dalam gereja sebagai refleksi iman gereja. Ya, praktek yang demikian ini dipegang serta berlangsung terus dalam gereja. Itu sebabnya dalam gereja perdana dapat dijumpai gambar-gambar indah. Yang mana gambar-gambar tersebut adalah refleksi teologi dalam warna. Itu apa itu? Ikon. Masa ikonoklastik Kaisar Konstantinus pada tahun 741 sampai 775 Masehi. Karena pengaruh Yahudi dan Islam, ikon-ikon dihancurkan. Karena apa? Jangan menyembah Allah yang lain.
Jangan menyembah gambar. Gambar hidup. Ya. Iya, jangan. Ya akhirnya ikon-ikon itu dihancurkan. Ini adalah menunjuk ketidakmengertian tentang ikon. Ikon ini adalah merupakan teologi dalam makna sekaligus memberikan suatu penekanan bahwa Sang Sabda itu menjadi manusia. Dengan menjelmanya Sang Sabda jadi manusia di dalam keberadaan yang sebelumnya tidak ada, yaitu sebagai manusia yang jasmani telah ditebus, yang jasmani telah disucikan, yang jasmani telah dimurnikan, yang jasmani itu telah dimuliakan, sehingga yang jasmani itu dapat dijadikan sebagai sarana untuk menyatukan kita dengan Kristus atau masuk di dalam kehidupan Kristus. Suatu misal, air, ya, dapat dijadikan sarana untuk menyatukan kita dengan Kristus melalui apa? Baptisan. Minyak dapat dijadikan sarana untuk kesembuhan rohani kita melalui sakramen apa? Peminyakan. Dan cat serta sebagainya itu, kayu dan lain sebagainya itu dapat dijadikan sarana untuk melihat gereja yang bersifat yaitu dengan bentuk ikon di dalam gereja. Coba kalau kita melihat ikon ya tangannya kan kecil gitu kan, ya kan? Menunjuk pada artian bahwa kehidupan mereka yang telah digambarkan itu adalah kehidupan yang berbeda dari kita hidup di jagat ini. Karena mereka adalah orang-orang yang telah disucikan, orang-orang yang telah dikuduskan, orang-orang yang telah dimuliakan, juga sebagai suatu petunjuk bahwa kita pun akan mengalami seperti itu. Pertama itu. Yang kedua, dengan melihat ikon, kita mengerti bahwa di dalam gereja itu mempunyai dua keberadaan, yang ilahi dan yang manusiawi. Yang manusiawi adalah kita masih hidup. Yang ilahi adalah mereka yang hidup di dalam dimensi yang lain, hidup bersama-sama Kristus di Firdaus. Makanya keberadaan gereja itu ada dua keberadaan, sebagaimana Kristus mempunyai dua keberadaan, ilahi dan manusia. Nah, karena gereja adalah sebagai tubuh Kristus, juga mempunyai dua keberadaan ilahi dan manusiawi. Yang ilahi siapa? Para malaikat. Yang ilahi siapa? Para manusia. Yang manusia, ya kita yang masih hidup di jagat. Sebagaimana di dalam keberadaan Kristus itu menyatu, ya, yang ilahi dengan menyatu dalam satu hipostas Yesus, demikian juga di gerejanya yang ilahi dan manusia menyatu. Karena itu kita bisa saling mendoakan, ya kan? Kita bisa saling mendoakan, yang menunjukkan bahwa orang mati di dalam Kristus itu tidak mati, tetapi hidup dalam dimensi yang lain. Coba kita lihat di dalam Yohanes ya 11 ya ayat 27 kalau tidak salah. Coba Yohanes 11 ayat 27. Coba kita lihat. Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Ya, terus akulah kebangkitan dan hidup itu. Apa? 11 ayat 27 ya. Coba. 25 ya, 25 ya. Coba. 25 itu. Nah, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku, ia tidak mati meskipun ia sudah mati. Ya kan? Jadi kalau demikian, orang yang nyawa lepas dari tubuh sebagai orang Kristen, mati enggak? Hidup di mana? Di Firdaus. Dengan siapa? Dengan Kristus. Yang mereka hidup, kita hidup, makanya kita bisa saling mendoakan.
Ya, saling doa. Kita lihat juga di dalam Efesus 1 ayat 20. Efesus 1 20. Atau enggak, kalau enggak 10. 1 20. Entah bahasa Sunda. 10. 1 ayat 10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Ya, berarti ada dua keberadaan kan? Baik yang di surga maupun yang di bumi. Yang di surga siapa? Para malaikat. Yang di bumi siapa? Kita. Yang di surga siapa? Juga para jana suci. Nah, dari sini kita dapat mengerti bahwa gereja itu bersifat Katolik dan am. Ya, terus kita lihat di dalam Kolose 1 ayat 20. Ya? Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Ya kan? Baik yang di bumi siapa? Adalah kita. Surga siapa? Para malaikat dan para jana suci. Berarti memang keberadaan gereja itu dua, ilahi dan manusia, sebagaimana kepalanya juga mempunyai dua keberadaan, ilahi dan manusia. Karena itulah saling doa mendoakan. Jadi di dalam ikon itu kita dapat melihat tentang kekatolikan dan keaman dari gereja. Jadi dengan melihat ikon kita tahu bahwa kita pun akan mengalami hal yang sama sebagaimana dialami oleh para jana suci. Oke? Terus dari hasil sidang itu, yaitu sidang ke-1 dan ke-4, maka tercetuslah apa yang dinamakan dengan pengakuan iman Nikea. Ya, iman Nikea yaitu pengakuan yang kita pakai sekarang, gitu loh. Ya, di dalam pengakuan iman Nikea ini kita lihat nanti ya. Pengakuan iman Nikea ini bersifat universal. Karena itu sejak semula gereja menggunakan pengakuan iman Nikea dalam ibadah dan bukan pengakuan iman rasuli, meskipun itu tidak salah. Di GKJ kan menggunakan pengakuan iman rasuli kan? Karena tidak salah. Ya, itu mengapa tidak dipakai? Karena sifatnya lokal dan itu tercetus di Roma. Mengapa dikatakan pengakuan iman rasuli? Karena memang tidak salah. Ya, tetapi karena tidak bersifat universal, maka tidak dipakai di dalam gereja ortodok. Ya, maka dikatakan gini. Namun bersifat lokal, ditulis di gereja lokal barat, itu disebut sebagai iman rasuli karena isi dan pengakuannya itu sesuai dengan ajaran para rasul. Jadi pengakuan ini tidaklah ditulis oleh 12 rasul. Kadang ada mengatakan kan, satu rasul menulis satu. Bukan, ajarannya nggak salah. Maka dikatakan sebagai pengakuan iman rasuli dan ditulis di gereja lokal barat. Makanya tidak dipakai di dalam gereja kita. Oke? Jadi, padahal persyaratan dapatnya dipergunakan dan dipakai dalam gereja itu harus universal sifatnya. Itu sebabnya pengakuan iman rasuli itu tidak dipakai oleh gereja secara universal. Sedangkan bunyi pengakuan iman Nikea yang kita pakai ini kita tahu sebagaimana yang kita lakukan
setiap minggu dalam liturgi pada waktu kita berliturgi. Apa itu? Aku percaya pada satu Allah, Sang Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tak kelihatan, dan pada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang diperanakan dari Sang Bapa sebelum segala zaman, terang yang keluar dari terang, Allah sejati yang keluar dari Allah sejati, yang diperanakan dan bukan diciptakan, satu dat hakikat dengan Sang Bapa yang melaluinya segala sesuatu diciptakan, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga dan menjelma oleh Sang Roh Kudus dan dari Sang Perawan Maryam serta menjadi manusia dan seterusnya. Nah, di dalam pengakuan iman rasulan, iman Nikeia, di sana dikatakan kata aku percaya. Ya, aku percaya. Maka di situ kita melihat pengakuan iman Nikeia adalah hasil perumusan gereja secara universal melalui diri para bapa. Dalam merumuskan apa yang disebut pengakuan iman Nikeia, landasannya adalah tradisi. Landasannya adalah tradisi dan ajaran para rasul itu sendiri, di mana seluruh ajaran tersebut berdasarkan apa yang diterima dari Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Berpijak dari sinilah mengapa kita mempercayai perlunya ajaran rasuliah. Ya. Setelah Yesus mengalami apa yang dinamakan dengan kebangkitan dari antara orang mati, Kristus memerintahkan, pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kata pergilah di sana. Berarti kalau demikian, para rasul itu adalah sebagai pelanjut daripada misi Kristus. Ya kan? Sebagai pelanjut misi Kristus. Yang Tuhan jadikan semua bangsa muridku, baptislah dalam nama Bapa. Berarti kalau demikian penyelenggara sakramen siapa? Para rasul. Ya kan? Dan ajarlah mereka. Berarti standar daripada suatu ajaran siapa? Para rasul. Makanya kalau ada orang mengajarkan sesuatu yang lain dari apa yang diajarkan para rasul, dikatakan terkutuklah dia. Coba kita lihat di dalam Galatia 1 ayat 8 dan 9. Ya. Apa? Galatia 1 ayat 9. Ya. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Terus? Jadi bagaimana sekarang, adakah kucari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Ya. Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ya kan? Jadi kalau ada orang mengajarkan sesuatu yang lain daripada apa yang diajarkan oleh rasul, terkutuk. Jadi seorang imam kalau mengajarkan sesuatu yang tidak benar, terkutuk enggak? Terkutuk. Ya kan? Karena salah ya. Karena salah. Jadi bukan imamnya saja yang masuk neraka, kita juga masuk neraka. Tapi Romo, bagaimana kalau misalnya kita belum nyampe ke situ? Kan ya belum mengerti tentang Alkitab semua, terus hanya dengar dari Romonya saja, itu gimana? Ya makanya di situ dituntut untuk belajar, anakku. Jadi jangan hanya pokoknya menyembah Tuhan, kasihanilah, jangan seperti itu. Kita harus mencari tahu.
Cari tahu sendiri ya. Iya, jadi tanya pada imam yang Yang mengerti, mengerti. pada imam yang bisa menuntun, gitu loh. Mengatakan terkutuklah. Berarti kalau demikian seorang imam itu harus mengikuti ajaran seperti yang Paulus ajarkan, seperti yang Kristus ajarkan, seperti apa yang diulang diajarkan oleh gereja. Bahaya nggak kalau kita menyembah tidak sesuai dengan ajaran Kristus? Bahaya nggak? Bahaya. Ada lagi? Tanyakan. Belum, nanti lagi. Nanti lagi. Nanti lagi. Ya. Tentang ikon tadi Hmm. itu kan baru-baru ini ada apa YouTuber Daniel Mananta itu kan bicara tentang patung sih lebih tepatnya. Patung ya, dia mengatakan mungkin ada anti unclean spirit menurut dia ya. Sebenarnya pandangan Romo atau pandangan gereja sendiri gimana Mo terhadap Patung. patung dan ikon atau simbol-simbol gereja? Selama gereja tidak mengajarkan itu, dan selama gereja tidak pernah menekankan itu, ya kita tidak mengajarkan. Dan lagi tidak pernah dikatakan patung Allah, tapi yang dilihat tetap manusia dikatakan sebagai gambar Allah, ya kan? Jadi kita ini berbeda dari mereka, apalagi kalau kita berbicara tentang gambar Maria itu selalu kan menunjuk anak. Iya, Ya kan? biasa. Menunjuk pada artian bahwa aku dihormati karena bayi yang kugendong. Nah, sedangkan di mereka Maria itu digambar, dipatungkan sendiri without Christ in her hand and in her arm. It's not like that. Ya kan? Nah, sekarang kita ingin belajar tentang Alkitab atau kita membuat ideologi kita sendiri. Ya kan? Tidak pernah dikatakan patung Allah, tapi yang dikatakan adalah gambar Allah. Ya kan? Ya kami tidak mau menghakimi mereka, tetapi saya ingin mengatakan Alkitab tidak mengatakan seperti itu, dan gereja tidak pernah mengajarkan. Yang diajarkan bukan patung Allah tetapi gambar Allah. Oke? Daniel Mananta kan Katolik kan Mas. Iya. Katolik kan pasti pakai patung ya Romo ya. Tapi kita sudah itu paham mereka. Oke. Ada lagi? Cukup. Ada lagi? Ya? Oh iya Romo, saya mau tanya ini. Kalau misalnya kita kan liturgi terus setelah liturgi, sebelum liturgi kan kita cium tangan. Cium tangannya Romo kalau misalnya mau ibadah. Kadang kita nyium tangan Romo dulu kan kalau ketemu gitu ya, biasa selamat pagi. Tapi kalau setelah perjamuan kudus udah ya kita udah terima perjamuan, itu boleh nyium ikon apa sama nyium tangannya Romo tidak? Mencium itu, mengapa kita mencium tangan Romo? Iya. Karena tangan Romo itu kan dipakai untuk menyelenggarakan sakramen. Jadi dengan mencium tangan Romo, rahmat ilahi itu diberikan kita melalui tangan seorang Romo. Mencium ikan bisa, mencium tangan Romo bisa. Tetapi ketika kita mencium ikon, kita harus tahu bahwa kita sedang masuk di dalam ranah gereja yang bersifat Katolik dan am. Dan kita menyadari bahwa kita pun akan mengalami hal yang sama seperti itu. Yang kedua, kita menyadari dengan mencium ikon, Sang Sabda telah menebus semua benda-benda jasmani sebagai alat penyalur rahmat ilahi kepada kita. Oke? Iya. Soalnya ada ini Enggak, kemarin aku dapat pengajaran ini. baru Romo. Setelah komuni itu kan kita udah Udah melakukan perjamuan itu.
Jadi kita nggak perlu untuk Nyium mencium tangan Romo sama ikon ikon, Romo ikon. apa ikon, soalnya udah Tidak. Katanya sudah- udah Tidak seperti udah itu, satu, jadi ya. karena manusia, karena di dalam gereja itu yang jasmani itu dapat dijadikan sarana untuk penyaluran nafas. Makanya arti sakramen itu menyalurkan benda sesuatu yang bersifat ilahi melalui yang nampak pada yang nampak. Melalui yang nampak adalah siapa? Benda jasmani, pada yang nampak juga manusia. Ngerti? Itu makna sakramen, anakku. Oke? Ya, Romo. Ya, kemarin soalnya Soalnya saya kan dapat itu pelajarannya itu, jadi coba kalau pas ke jadi Romo setelah tanya kita manunggal gitu. itu gak perlu mencium tangan Romo, Karena sudah apalagi jadi satu. mencium cawan itu kan benda dengan darah kudus, darah Yesus apa ya? Itu makanya makna inkarnasi harus dipahami. Ya ini loh bahaya. Iya, makanya terus berarti kita keluar gereja itu udah nggak perlu cium ikon, Bro. Nggak perlu, soalnya kita udah manunggal dan Itu terus ajaran- sampai kapan? Sampai nanti Sembayang senja. kalau mau Gak ada cara seperti itu karena anakku, kita harus tahu mengenai makna sakramen dan makna inkarnasi. Oke? Jelas? Ya, Romo. Sekarang jadi Ini bahayanya gini-gini no. tanya. Ya, gini-gini. Bingung kamu nanti siapa? Nah, Baca buku-buku Romo di sini apa ya? Hah? Pengetahuan buat Saya ini juga kan kategorisasi ya, Iya. biar tahu. melenceng dari ini. Makanya pada waktu di dalam gereja ortodok di Yunani di mana pada waktu makan terus mencium tangan presbiter itu seperti itu. Karena apa? Tahu bahwa yang jasmani disucikan berdasarkan makna inkarnasi. Yang jasmani disucikan sebagai sarana untuk menyatukan kita dengan Sang Khalik. Itulah makna sakramen. Oke? Iya. Jelas? Iya jelas, Romo. Sama satu lagi, kalau kita mau datang liturgi kan, misalnya kita ke gerejanya terlambat, Romo. Nah, Setelah pengakuan Imam Nikea kita baru datang. Itu boleh ambil perjamuan atau tidak? kalau kita mau perjamuan kudus itu harusnya datang awal. Karena kita harus mempersiapkan kalbu. Ya, jangan terlambat toh. Saya kan waktu di Jakarta masih di Romo Gabriel, kita kan misalnya kan ada yang jauh-jauh kan di Jakarta, kadang datang siang tuh Romo ibadahnya kan, ada yang datang terakhir itu dia boleh ngambil perjamuan tapi belakangan. Tapi di sini di Romo Tim enggak, kalau udah datang udah terlambat melewat kita membaca Imam Nikea enggak bisa perjamuan. Di Romo Tim. Itu adalah masalah teknis. Tapi kalau orang tahu makna ibadah ya harusnya berangkat awal. Ya. Berarti Kalau ya, saya berangkat awal ada yang mau pengakuan dosa nggak tak beri ya. ya, Saya nggak mau memberi pengakuan dosa berangkat terlambat, nggak mau. ya intinya kan harus ya berangkat pagi ya Romo ya. Iya. Setelah berarti Ya benar. setelah pengakuan Imam mereka berarti ada betulnya juga kan ya, Jadi berangkat pagi dari mulai sembahyang cincin fajar sampai apa? sampai liturgi. Liturgi. Oh ya. Oke? Iya. Kemarin saya bandingkan sama Romo Tim itu, kata saya waktu Romo Gabriel tapi bisa kan kemarin Mbak Nini Ya kan lewat gini itu. loh, ini loh kalau teori paham tentang ajaran Gapo. Iya. Maksudnya kan biar pengen tahu gitu ya. Di Ya Tapi ini. kalau Ya ini. Paskah katanya, kalau Paskah sama Natal boleh apa belakangan kalau terlambat dikasih, tapi kalau liturgi biasa nggak boleh. Ini masalah kalbu anakku. Intinya harus awal ya Romo. Terima Oke. kasih Rom. Ada lagi? Ya, ini sudah nanti terlalu banyak malah nggak. Nggak ketampung. Oke. Sedikit tapi masuk gitu Rom. Gitu ya, kita Ya, sekarang ini setuju. kita mulai nanti perlunya belajar para rasul.
Oke? Ya, Nanti hari apa lagi, Mas? barang aja mas. Monggo. Kalau kita ikut aja. ini tiap hari gitu Kita mau ini karena nyantai. dia Itu gitu. Soalnya nggak kerja di rumah mas. Oh iya. bisa Benar, gitu. ya Dari maksudnya daerah Mojokerto. Iya. Oh, karena Iya. nggak jauh maksudnya. atau besok lagi Jenengan. Besok besok nggak apa-apa atau terserah hari kamu. Kamis. Ada Kamis kamu. penjaringan. Terserah. Terserah jenengan. Saya kalau pas gosokan nggak ada ya kesini. Besok pagi nggak apa-apa besok kan Oke, kamu pagi. ya Kerja ya. Kebetulan saya cuti tapi Oh. Kamis. mau menyelesaikan. hari Kamis Kalau jam 5 atau jam iya kita agak sampai sore aja kali ya. Kamis agak sore. Kamis ya Jam 5. Kamis kalau sore jam 5 besok mau. Kalau Kamis saya bisanya jam segini. Oh, Karena udah Kamis. nggak cuti. besok gimana besok Besok. jam mana bisa Jam 5 atau jam 4 sore. Bisa aja sih kita. jam 6 ya Jam berapa? Jam jam Masnya aja jam berapa? Ntar jam kita 4, jam 5, jam 6 kerjanya bisa. ya sudah besok jam 6 ya Jam 6. Jam jam 6 ya. Iya. kamu banyak tanya yang di apa yang dicatat supaya ngerti jadi iman orang tua jangan nggak ngerti apa-apa Iya dong. oke itu ya Iya. kita tutup Bapak doa Bu Widi Saya nggak apa-apa. doa Ya, perlu mengucap syukur. ya. Kita sama-sama sampai terima kasih Tuhan. Malam ini kami udah belajar kata saksi. Terima kasih atas semua berkat yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan di hari ini. Ya Tuhan, kiranya kedepannya bisa tetap belajar dan mengenal isi Alkitab ini yang diajarkan oleh Romo. Kiranya Tuhan berkati kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kau di atas bumi seperti di dalam surga. Bapa, berikanlah kami pada hari makan kami yang secukupnya dan berikan jalan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mulai doa Bapa dan Ibu suci Tuhan Yesus Kristus kami kasih dan selamatkan kami. Terima kasih Tuhan atas semua berkat yang telah Kau berikan pada kami dan seluruh umat Ortodok di dunia ini ya Tuhan. Kiranya kasih yang selamatkanlah kami sekarang dan selalu serta sepanjang segala pada amin. Ini dimatikan bisa Bisa. kalau